Laksana Putri. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berisikan materi mengenai 30.000 budaya kembali ke tanah air, bentuk diplomasi budaya nasional sebagai upaya mempertahankan hak bangsa Indonesia. Kita masuk ke pendahuluan, di mana sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki berbagai macam budaya, baik dalam bidang tari, kuliner, pakaian, bahasa, maupun tradisi. Di balik banyaknya budaya yang dimiliki Indonesia, masih banyak loh warisan budaya yang terdampar di negara lain. Belanda yang merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia, juga menjadi salah satu negara yang masih menyimpan benda bersejarah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia pun mengadakan diplomasi budaya bersama Belanda. Pemerintah Belanda pada tanggal 24 September tahun 2025 kemarin, pemerintah Belanda menyepakati pengembalian koleksi bersejarah besar-besaran, di mana sekitar 30.000 benda dan artefak penting milik Indonesia. Kesepakatan pengembalian 30.000 koleksi ini adalah puncak dari upaya repatriasi yang telah dirintis sejak lama. Diplomasi tersebut pun menghasilkan capaian penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya mempertahankan hak budaya dan sejarah bangsa. Nah, apa sih budaya itu? Budaya adalah sekumpulan kebiasaan dan nilai-nilai yang menciptakan makna bagi masyarakat. Tanpa adanya aset budaya, suatu negara tidak dapat memberikan pengaruh lebih dalam kegiatan internasional. Hannes dan Andre pada tahun 2015. Lalu, apa sih diplomasi itu? Diplomasi merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau pihak untuk mencapai suatu kepentingan nasionalnya melalui cara-cara damai atau dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi antara negara-negara. Nah, tadi kan pengertian budaya dan diplomasi. Lalu kalau diplomasi budaya itu apa? Jadi, diplomasi budaya berfokus pada upaya negara-negara untuk mempromosikan budaya mereka kepada komunitas internasional sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara negara dan memperluas pengaruh mereka secara global. Diplomasi ini berperan strategis dalam membangun citra positif suatu negara di mata dunia internasional tanpa menggunakan tekanan militer ataupun ekonomi. Adapun tujuan dari diplomasi budaya ini, di mana yang pertama yaitu untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, membangun citra yang positif, dan memperjuangkan hak-hak sejarah dan budaya bangsa di panggung dunia. Lalu yang kedua, untuk mempengaruhi audiens asing dan menggunakan pengaruh itu dalam jangka panjang sebagai suatu kemauan baik. Dan yang terakhir, menghubungkan pemerintah dengan kelompok diaspora di luar negeri, serta untuk mengembangkan hubungan bilateral dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan diplomatik. Mark pada tahun 2009. Nah, dalam melakukan diplomasi budaya ini, diplomasi budaya tidak dilakukan dengan terus-menerus secara lancar. Ada juga tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan diplomasi budaya ini. Salah satunya yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara mempromosikan budaya nasional dan menghindari kesan imperialisme budaya. Lalu penyebaran informasi budaya yang tidak akurat, komersialisasi berlebihan, dan penyalahgunaan budaya tanpa izin atau cultural appropriation. Lalu, Indonesia juga masih kekurangan sumber daya manusia khusus pada bidang kuratorial, filologi, dan diplomasi budaya yang memahami mekanisme hukum internasional terkait repatriasi dan perlindungan warisan budaya. Nah, untuk menangani tantangan-tantangan tersebut, Indonesia juga sudah menyiapkan strategi penguatan untuk menguatkan diplomasi budaya ini, di mana yang pertama itu adalah optimalisasi anggaran untuk memastikan efektivitas diplomasi kebudayaan. Lalu yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam digitalisasi program kebudayaan. Yang ketiga, penguatan diplomasi budaya melalui festival, pusat kebudayaan, pertukaran budaya, dan event internasional. Yang keempat,
reformasi hukum untuk menciptakan kerangka hukum yang solid dan terintegrasi, dan yang terakhir yaitu merespon globalisasi. Nah, pemerintah, masyarakat, dan media juga ikut ambil peran dalam diplomasi budaya ini, di mana pemerintah Indonesia memiliki peran sentral sebagai penggerak utama diplomasi budaya. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Luar Negeri, pemerintah merancang dan melaksanakan kebijakannya memanfaatkan kebudayaan sebagai alat diplomasi. Lalu masyarakat Indonesia termasuk diaspora di Belanda pun juga memiliki peran vital sebagai agen budaya yang langsung menghidupkan dan menyebarluaskan budaya Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu media juga memberikan peran yang cukup besar pada masa ini, karena dengan sifat fleksibel dan mudah dijangkau membuat orang mudah melihatnya. Media berfungsi sebagai kanal edukasi yang mengkomunikasikan nilai-nilai budaya Indonesia dan cerita di balik proses diplomasi budaya. Kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi yaitu di mana diplomasi budaya Indonesia ini terbukti menjadi instrumen penting dalam mempertahankan hak bangsa, peran pemerintah, masyarakat, diaspora, serta media menjadi pilar utama. Diplomasi budaya Indonesia terbukti menjadi instrumen penting dalam mempertahankan hak bangsa, peran pemerintah, masyarakat, diaspora, dan media menjadi pilar utama dalam penguatan diplomasi budaya. Namun dengan demikian, diplomasi budaya juga menghadapi tantangan signifikan. Tapi karena dengan adanya strategi yang tepat, diplomasi budaya juga dapat menjadi moto utama dalam memperkuat posisi global Indonesia. Secara keseluruhan, diplomasi budaya memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk membangun hubungan internasional yang lebih setara, memperkuat identitas nasional, serta menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari kepentingan strategis negara. Itu dia materi yang saya sampaikan. Terima kasih.